Selamat datang di podcast Tanya Trading. Trader miskin, Mari kumpul. bersama saya Dwi dengan Saya Jalal dari Tanya Trading. Oke. Jadi di sini kita akan ngebahas seputar trading. Saya bukan trader, tapi mungkin dibilang saya bukan trader lah. Saya adalah orang yang tidak percaya dengan trading for living. Dengan bisa trading konsisten yang besar di trading, menurut saya itu nggak mungkin. Yeah. Nah, di sini ada siapa nih? Jalal dong, dari Tanya Trading. Oke. Bapak Jalal nih edukator ya di Tanya Trading ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita mau adu ilmu nih Pak Jalal nih. Betul. Jadi saya adalah orang yang tidak percaya bahwa trading itu bisa for living. Iya. Kalau trainer for living mungkin masih bisa, tapi kalau trader for living berat. Iya. Gitu. Nah, saya mau tahu nih. Jadi kalau di dunia trading mungkin bisa dibilang saya kayak ateis kali ya. Waduh. Jadi kayak nggak percaya bahwa trading bisa menang, tapi juga nggak percaya trading itu loss juga, bikin miskin juga nggak percaya. Jadi saya dari sisi yang ya nggak punya arahan lah. Nah, saya minta bantuan Pak Jalal buat menyadarkan saya ke jalan yang benar, gitu. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit nih untuk Pak Jalal. Pandangan Pak Jalal tentang trading futures itu apa? Ini kita ngomongin trading futures dulu ya. Kalau trading spot, di spot mungkin ya oke lah, masih safe lah. Nah, yang jadi problem adalah yang jadi permasalahan besar di industri trading, terutama di forex atau gold, adalah leverage. Jadi selama saya trading, saya tuh nggak pernah nemuin orang yang bisa trading profit secara konsisten. Kalaupun ada, ujung-ujungnya sales, nawarin broker. Nah, saya butuh pandangan itu nih dari sisi Pak Jalal sebagai edukator. Bagaimana meyakinkan saya supaya saya, ternyata dengan pola ini tuh kita bisa profit konsisten loh. Saya butuh itu nih Pak Jalal nih. Selama ini saya nggak yakin. Gitu, coba Pak Jalal. Menurut Pak Jalal, trading tuh yang simple tuh seperti apa? Oke, jadi ada yang bilang trading for living gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita sebagai pemula ingin langsung trading for living, padahal kita belum menemukan strategi yang cocok gitu. Iya. Nah itu kita harus cari dulu strategi yang bagus, yang mana strateginya konsisten, yang mana profitabilitasnya tinggi gitu. Nah, kan kita ngomongin cocok, berarti kan ada yang nggak cocok di trading, betul? Iya. Indikator cocok-cocokan atau indikator banyak. Defaultnya indikator. Kalau orang forex mungkin sering pakainya MetaTrader atau di TradingView. Itu basicnya banyak. Ada stokastik, ada Fibonacci, stokastik juga ada trennya berapa, moving average ada berapa segala macam. Nah, cocok-cocokan tuh dalam arti, orang ini cocok pakai moving average, orang ini cocok pakai Fibonacci. Maksudnya itu atau gimana ya Pak Jalal? Kalau masalah indikator itu semua indikator sama aja gitu kan. Kita mau pakai follow trend boleh, mau counter trend juga boleh. Tergantung strategi kita mau apa gitu. Apakah long term trading atau short term trading. Kalau long term trading biasanya kita pakai moving average. Karena lebih confirm untuk trennya sendiri. Gitu. Kalau dibilang semua indikator bagus, kenapa mayoritas orang trading dengan leverage loss? Karena mereka tidak mengontrol manajemen risikonya. Jadi di leverage itu risikonya kita dikali, katakanlah leverage-nya 100, berarti risikonya dikali 100. Keuntungan juga dikali 100 tetapi risikonya juga dikali 100. Berarti risikonya besar ya? Iya, itu banyak orang yang tidak menghitung risikonya, jadi hanya menghitung keuntungannya aja. Makanya banyak orang yang loss. Pertanyaan saya ini sebenarnya simpel sih. Kalau dengan risiko besar, kenapa regulasinya ada? Ini contohnya gini. Ada satu makanan. Kemungkinannya kalau dimakan enak banget. Tapi kemungkinannya kalau dimakan bisa meninggal. Itu kan besar banget risikonya. Betul. Pak Jalal mau makan itu nggak? Enggak dong. Nah, kenapa regulasinya meregulasi bahwa ini tuh legal di Indonesia? Karena risikonya gede. Contoh, ada satu barang yang potensi kerugiannya besar.
Tapi kenapa di Indonesia itu terregulasi? Seharusnya kan mending nggak usah ada kan? Iya. Nah, pandangan Pak Jalal tentang ini bukan regulasinya di Indonesia ya. Maksudnya kan regulasi dengan leverage itu banyak ya. Iya. Ada di beberapa negara besar juga. Nah, kenapa? Udah tahu ini mengandung risiko yang besar dan menurut saya sih mayoritas average rata-rata kalah. Nggak semua kalah, tapi rata-rata kalah. Tapi kenapa secara terregulasi bahkan di beberapa negara kok bisa ya leverage itu dilegalkan gitu. Menurut pandangan Pak Jalal gimana? Jadi kalau untuk trading mengapa ada regulasi? Yang pertama untuk pelindungan klien ya. Jadi bukan lindungan dari kerugian trading, tapi lindungan dari scam-scam para broker gitu. Memang resikonya tinggi. Ada beberapa investasi kan ada risiko tinggi, rendah gitu. Saham juga termasuk tinggi, tapi ada regulasi juga. Nah, regulasinya apa? Misalnya saham ada level ARB tertentu misalnya. Ya, jadi ketika saham sudah ARB itu tidak boleh di listing lagi kayak gitu. Nah, jadi regulasi Indonesia ini untuk memproteksi istilahnya tidak membuat nasabah ini terjun terlalu jauh gitu. Lebih ke keuangan uangnya kali ya? Iya. Lebih kayak misalkan contoh, saya trading 1 miliar terus jadi 2 miliar, setidaknya 2 miliar saya aman. Aman, karena dilindungi oleh jadi problem dari 100 orang, yang 1M jadi 2M itu cuma 1 misalkan. Iya. Terus yang lainnya gimana? Maksudnya gini, kalau dari sisi pandangan saya kan, mungkin terlalu banyak orang yang terbuai dengan portofolio trading, bisa for living apa segala macam. Jadi sehingga beberapa orang menganggap bahwa ini profitnya gede. Nah, kalau ngomongin profit, semua orang mau profit. Tapi kan kalau ngomongin loss, semua orang tidak mau. Semua orang nggak ada yang mau loss. Nah, menyikapi itu gimana nih Pak Jalal nih? Gimana caranya bisa trading tenang, atau gini aja lah, yang ideal tuh profit bisa berapa persen dan resikonya berapa persen menurut Pak Jalal nih? Oke, jadi kalau untuk ideal berapa persen, 1% juga sudah bagus sebenarnya, 1% per bulan. Per bulan, iya. Cuma kan banyak ketika duit kita kecil, 1% misalnya katakanlah 1 juta uangnya ya. 1% kan berapa ribu tuh. Pada intinya kalau investasi jadi kecil, kita modalnya digedein, jadi 1% ini terlihat besar gitu. Misalnya modalnya 100 juta. Seperti berarti itu. buat para trader miskin nih, jangan satu. Kalau trader miskin cuma main 100.000 mau jadi 1 juta itu salah ya Pak Jalal. Itu terlalu terlalu berisiko. Iya, kalau duit 1 juta. Makanya pasti itu MC terus. Itu yang salah berarti dengan caranya. Itu yang salah, karena mereka tidak mempertimbangkan risiko leverage itu. Jadi modalnya di Indonesia kayaknya nggak ada deh modal 100.000. Modal 1 juta. Minimal 500 lah, 500.000. 500.000 mau jadi 5 juta itu lah nggak mungkin lah. Itu mungkin, tapi risikonya sangat tinggi dan lebih banyak yang kalah sebenarnya. Iya, kalaupun ada mending nggak ada Monas ya Pak Jalal. Kalaupun ada itu lagi hoki aja. Berarti beginner luck lah hitungannya lah ya. Iya, beginner luck. Iya. Nah terus yang jadi masalah nih, banyak orang yang tergiur karena ada penawaran atau ada ajakan atau ada portofolio yang bisa menyajikan profit sebulan 1000% misalkan. Banyak banget. Banyak banget ya. Contoh nih, pandangannya Pak Jalal misalkan, anggaplah profit 1% aja udah bagus. Iya. Ada satu orang trader yang sekolahnya sampai luar negeri, sampai apa tuh namanya? Ya gelarnya bagus, secara manajemen resikonya bagus, tapi cuma profit 1% per bulan. Terus dia approach atau prospek ada klien buat trading 1% per bulan, mau atau enggak. Terus ada sales nih datang. Sekolah enggak, trading baru 1 bulan. Saya enggak mengucilkan orang yang enggak sekolah ya, tapi maksudnya secara pendidikan atau jam terbangnya enggak ada lah. Terus dia prospek sebulan bisa 100%. Dari sisi klien, menurut Pak Jalal, orang klien lebih minat yang mana? Profit 1% tapi sekolah, profit 100% tapi nggak sekolah. Kalau klien yang awam mungkin akan memilih yang 100% ya. Karena mereka pikir bisa menggunakan uang secara cepat gitu. Dalam sebulan bisa naik
2 kali lipat. Oke. Kalau trader atau investor yang teredukasi, kita bisa menilai apakah ini potensinya benar-benar 100% atau hanya scam kayak gitu. Oh. Jadi Berarti pentingnya edukasi trading untuk pemula gitu penting nah, edukasinya sekali. di mana nih Pak Jalal nih? Nah, teman-teman join Tanya Trading. Oke. Di Tanya Trading ada membership ya Pak Jalal ya? Ada. Kita akan belajar forex dan kripto di sana. Oke. Berarti solusinya adalah belajar di Tanya Trading, bener nggak? Benar dong. Oke. Pak Jalal trainernya ya? Yo. Wah. Kok yo? Oke. Iya dong, saya trainernya. Iya. Nah ini oke lah. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Maksudnya, Yang mana nih? saya tuh mau ada orang yang meyakinkan saya bahwa trading tuh bisa menjamin hidup saya loh. Oke. Jadi saya tidak menemukan itu. Saya mau ada orang yang, oh dengan trading hidup lu bisa santai. Yeah. Karena kan yang jadi problem, yang saya tahu trading tuh memang pekerjaan yang tidak menguras tenaga. Yeah. Tapi profitnya bisa besar. Oke. Kalau anggap lagi nih, trading analisa 1 jam 2 jam open posisi cuan. Yeah. Kerja 9 jam, belum macetnya 2 jam, rumah di kantor di Sudirman, rumah di Bintaro, PP-nya aja udah 1,5 jam, 9 jam tambah 3 jam pulang pergi, udah 12 jam di dalam nih. Nah, kan dengan keadaan seperti itu otomatis orang jenuh dengan pekerjaan. Akhirnya orang pengen investasi. Tapi ketika investasi malah loss. Nah, betul. Maksudnya solusi apa nih yang cocok buat mereka? Yang gimana caranya saya di umur 40 tahun passive income saja itu setara dengan gaji saya? Gimana nih maksudnya? Kalau kita ingin pensiun dari kehidupan nyata gitu, kemudian dapat dari trading, kita cari strategi trading yang sekiranya bisa menghasilkan 1% per bulan. Itu banyak kok strategi yang menyediakan sinyal-sinyal gitu ya, atau copy trade yang 1% per bulan, itu sudah cukup. Kita dengan modal 1 miliar bisa dapat 10 juta per bulan. Oh, nah itu. Okay. Berarti itu kalau bisa jadi uang saya mau 50 kita. juta, berarti saya harus punya 5 miliar. Iya. Yang jadi problem di umur 40 tahun nggak dapat itu 5 miliar, Pak Jalal. Jadi itu. kita jangan modalnya kecil, pengen hasilnya besar. Itu agak sulit ya. Kalau kita modalnya besar, tetapi risikonya kecil, itu mungkin saja bisa. Gitu. Atau kita mau gambling, misalkan main PP, main Shiba, main Doge, atau main apa, itu boleh Pak Jalal. Misalkan kalau meme coin itu tidak disarankan untuk jadi untuk pensiun seperti itu ya. Karena kan cuma buat gambling aja. Kalau buat gambling silakan aja. Kalau buat gambling silakan. Asal jangan ngabisin semua tabungan ya. Iya, kita harus lihat juga risikonya di sana. Terus mungkin menurut Pak Jalal, tadi kita nyinggung masalah kripto nih. Iya. Mending main kripto atau main forex dengan leverage? Kalau pakai leverage sama aja ya. Ya jadi kripto sama forex sama aja. Sama aja kalau pakai leverage. Kan di MetaTrader ada beberapa broker forex juga menyediakan instrumen kripto. Iya. Nah itu secara risiko sama. Tapi pergerakan harganya mungkin sedikit berbeda ya. Oh iya. Kalau sekarang kan lagi pada bullish ya untuk kripto. Iya. Jadi lebih cenderung naik untuk per kripto. Okay. Gitu. Mending mana? Pertanyaan saya mending mana nih? Kalau ada satu pilihan nih, ada pilihan mau forex atau kripto. Menurut dari sisi Pak Jalal mending ke arah mana nih? Kalau di forex kan harganya di situ-situ aja ya, jadi dia bolak-balik gitu kan. Setelah kena resisten balik ke support kayak gitu. Nah kalau di kripto itu dari harga 0 itu bisa naik 1000 kali gitu. Jadi kalau kita beli di kripto mungkin potensinya lebih besar gitu ya. Tapi risiko juga besar. Risikonya besar kalau teman-teman main di futures. Oh, oke. Kalau berarti ibaratnya nih kalau kita buy Bitcoin sebenarnya masih aman ya? Kalau sekarang harga tinggi, teman-teman kalau mau beli silakan. Ya. Sekarang harga terlalu tinggi menurut saya. Kita tunggu koreksi terlebih dahulu. Tetapi kita juga jangan timing market sebenarnya ya. Apa tuh timing market? Ya kita menebak-nebak kapan kita beli Bitcoin gitu. Pada saat koreksi. Analisanya di Tanya Trading ada buat Bitcoin? Ada dong. Oh, oke. Berarti kalau teman-teman join Tanya Trading. Mau analisa di Tanya Trading berarti ada ya? Ada. Oke.
Sama satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Jalal. Menurut Pak Jalal, dari sisi seorang analis, analisa yang baik itu pakai analisa teknikal atau fundamental, ini pilihan ya, jadi nggak boleh dua-duanya. Oh gitu. Pak Jalal tuh lebih suka sama apa nih? Saya sih lebih suka sama teknikal aja karena biasanya saya pakai teknikal. Nah, kalau dia dipilih antara dua, mau teknikal atau fundamental? Kalau dipilih tentunya fundamental ya, karena itu lebih real gitu, karena menggunakan data real yang akan dirilis di market gitu. Berarti Pak Jalal mainnya long term dong? Mainnya long term. Oh, kalau profit banyak ditahan, profit dikit ditahan juga. Oh, karena case yang terjadi sekarang nih, gini nih. Saya juga pernah trading, saya juga pernah loss. Pernah loss banyak juga. Profit dikit di close gitu. Iya, jadi ada beberapa strategi. Sebenarnya tujuannya baik. Ya teman-teman mungkin udah tahu namanya main scalper. Profit dikit buang. Tapi yang loss dikit kita nggak buang, akhirnya loss banyak. Akhirnya lossnya 100%. Iya, itu lumayan jadi dilema sih. Makanya beberapa orang kayak ini gold nih terakhir kan range-nya itu di 1.800 sampai 2.000. Terus abis itu dia naik ke 2.100. Udah 2.100 udah ketinggian. Akhirnya di-sell sama dia karena mainnya di MetaTrader. Di-sell sama dia, terus dia naik lagi ke 2150, di-averaging lagi, akhirnya ke 2180 sekian, harganya MC. Nah, itu yang terjadi banyak di market retail sih sebenarnya sih, karena mungkin di bulan November sampai bulan Februari, teman-teman yang terutama yang trading gold nih, pasti dia ngerasanya resistennya itu, kalau udah tembus resisten di 2000, dia pasti turun ke 1900. Kalau udah nembus support di 1800, dia pasti akan naik ke 1900 atau 2000. Terus ketika ada satu arah, akhirnya semuanya pada MC. Nah, nggak tahu ya, karena sebelumnya sudah disajikan dengan data yang begitu enak, akhirnya lupa ada tren, dan akhirnya beberapa trader pasti loss. Karena berdasarkan order book itu rata-rata open posisi mana yang paling banyak di gold. Menurut data yang saya dapat, order book untuk pemain gold atau XAUUSD itu rata-rata sell kemarin. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya sih cara menjikapi supaya kita tidak terlena dengan sideway trend. Nah, ini Pak Jalal gimana? Karena indikator kemarin ini 4 bulan. Kalau kita cuma pakai support resisten, terus pakai RSI, itu pasti profit Pak Jalal. Nah, terus akhirnya 4 bulan profit kalah sama 1 kali tren. Tren yang kemarin ya? Tren yang kemarin. Nah, itu sisinya Pak Jalal gimana tuh? Kita perlu lihat juga ya dari sisi fundamentalnya tadi. Karena terjadi pelemahan dolar yang mendalam ya di indeks dolar. Kita lihat di sini. Indeks dolar jatuh ke level 102.8. Ya, pada saat yang lalu di level 104 itu kondisi sideways-nya di situ. Itu sideways cukup lama, teman-teman. Kemudian tiba-tiba indeks dolarnya jatuh ke 102.4. Oh, gara-gara itu. Gara-gara itu makanya harga gold dan instrumen lain juga ikut naik. Berarti itu sebenarnya momen setahun 2 kali 3 kali lah ya, pasti ada kayak gitu ya. Iya, jadi kita harus perhatikan fundamentalnya juga. Walaupun indikatornya di sini ada resistance, ini malah resistance dihantam semua ya. Ini berarti sudah break all time high juga untuk gold sendiri. Iya, gold juga lumayan. Oke, kalau gitu siap. Mungkin itu dulu Pak Jalal, nanti kita akan ini kan sekarang kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Nanti kita mau ada live trade mungkin ya Pak Jalal ya? Boleh. Nanti Pak Jalal berani live trade? Berani dong. Oke. Trader miskin, kita sampai di sini dulu. Jangan lupa terus subscribe Tanya Trading. Terima kasih. Salam profit, salam cuan. Salam cuan.